Baik, selamat siang Bapak dosen dan Bapak dan Ibu dosen dalam perkuliahan kajian seminar masalah sosial. Di kali ini, perkenalkan, nama saya Venantius Nikolaus Jeffrey Bue dengan NIM 1723030022. Di perkuliahan kali ini saya akan mengulas kembali atau menjelaskan sedikit dari judul buku ke-11, review ke-11 tentang perjalanan sosial dan masalah kepercayaan Brorstein. Semua perjalanan intelektual memiliki awal yang khusus, yang dimulai suatu malam setelah hari yang melelahkan di Moskow 5 tahun lalu. Pada November 1997, Presiden Boris Yeltsin segera hadir untuk melakukan kunjungan kenegaraan pertama dan satu-satunya ke Swedia, dan rombongan sipilnya, pelayan, dan politisi sangat ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Swedia masyarakat. Ada banyak masalah yang mereka cari pencerahan menurut pejabat luar negeri. Yang mereka inginkan adalah ceramah yang membahas bagaimana negara kesejahteraan Swedia berhasil dan cara kami mengontrol negara Swedia. Kedengarannya menarik, dan banyak menerima undangan itu dengan sigap. Harus menambahkan bahwa orang-orang tidak nyata mau pengalaman pribadi Rusia. Dengan bahasa Swedia yang luas dan komunitas penelitian internasional terkonsentrasi di Eropa Timur, bahkan lebih terbatas daripada sekarang. Ceramahnya yang diterjemahkan dalam bahasa Rusia sayangnya agak sedikit jenis yang lebih biasa. Sebagian besar membahas perbedaan yang terkadang esoteris antara program kesejahteraan universal dan selektif dan hak Swedia warga negara, yang sesekali mengajukan perbandingan antara keputusan lembaga pemerintah. Itu materi prinsip akses publik, catatan resmi, dan aneh. Lembaga seperti Ombudsman Parlemen mengutip sedikit dari kelas dasar mengajar dalam kebijakan administrasi publik, dan beberapa lagi dari sebuah studi tentang kebijakan kesejahteraan Swedia yang telah saya terbitkan beberapa tahun sebelumnya. Rostein 1998. Tetap saja para pendengar Rusia tampak terpesona, khususnya ketika mereka memahami besarnya ekonomi dari sektor publik Swedia. Setelah ceramah dan yang diberikan oleh tamu undangan lainnya dari Swedia, kedutaan telah mengatur jenis minuman biasa dalam diplomatik, perangkap sosial, dan masalah kepercayaan. Salah satu orang yang diajak berbicara memperkenalkan dirinya sebagai pejabat tingkat ketiga di administrasi perpajakan Rusia. Dia memberitahu saya bahwa dia luar biasa tertarik pada Swedia dan administrasi negara Swedia. Untuk yang sangat khusus alasannya, dia telah menghubungi rekan-rekannya di Dewan Pajak Nasional di Stockholm, dan mereka memberitahunya sesuatu yang sangat mengejutkan, mustahil, bahwa Dewan Pajak Nasional Swedia mengumpulkan 98,7% dari apa yang mereka tagihkan kepada pembayar pajak Swedia. Memungkinkan ini untuk mungkin? Dia bertanya-tanya, atau apakah mereka menarik ke kakinya? Dia bertanya-tanya kepada pajak dan Rusia. Masalah administrasi yang paling mendesak saat adalah mereka bisa tidak memungut lebih dari sekitar 24% dari total pajak yang harus dibayar dari warga Rusia negara menurut SPT mereka. Dewan Pajak Nasional
paling tidak sebagian besar dibayangkan akan kembali dalam bentuk tunjangan anak, pensiunan hari tua, kesehatan perawatan, sekolah umum, gaji profesor ilmu politik, dan lainnya untuk kepentingan umum, untuk kepentingan ataupun untuk kepentingan individu. Berdasarkan penelitian tersebut, penerimaan kebutuhan untuk membayar pajak tidak bisa semata-mata didasarkan tentang paksaan atau ancaman audit, seperti alat pelaksanaan dan kontrol akan menjadi terlalu luas dan mahal pada Levis 1988. Ini juga tidak mungkin bahwa kebanyakan orang membayar pajak hanya untuk alasan altruistik. Beberapa bentuk persetujuan bersyarat harus diperhitungkan. Kami memahami ini yang berarti bahwa warga negara bersedia membayar pajak mereka dalam kondisi tertentu, meskipun dengan enggan. Syarat-syarat itu, dulu orang percaya bahwa kebanyakan orang lain mungkin membayar sesuai dengan yang seharusnya. Dan kedua, sebagian besar uang digunakan untuk tujuan yang dianggap sah. Selain itu, mereka percaya bahwa sebagian besar birokrat pajak dan pegawai negeri sipil lainnya korup sampai ke inti. Entah mereka menerima suap untuk dibiarkan orang keluar dari membayar pajak, atau mereka secara pribadi menyita sebagian besar pajak yang terlepas dari semuanya sebenarnya dibayar. Jika bertentangan dengan semua harapan, beberapa pendapat pajak mencapai penerimaan yang tepat dalam administrasi negara Rusia. Kepercayaan umum adalah bahwa para pegawai negeri itu juga korup atau bahwa dananya dihabiskan untuk keperluan umum yang tidak sah. Saat itu, banyak sekali liputan dalam bahasa Rusia dan Swedia, surat kabar tentang tidak dibayarnya upah dan pensiun yang menimbulkan kegelisahan yang meluas di seluruh Rusia. Dengan mengingat hal itu, banyak yang bertanya, Rusia lagi apakah? Sebagian besar warga Rusia menyadari hal itu. Jika mereka melakukan tidak membayar pajak, negara tidak akan pernah memberi mereka sekolah, perawatan kesehatan, dan pensiunan. Ada yang menjawab bahwa sebagian besar orang Rusia sangat memahami hal itu, tetapi sekali lagi, sebagian besar juga percaya bahwa tidak ada gunanya berada. Satu-satunya aktor yang jujur dalam permainan busuk seperti itu. Mengapa mereka harus bekerja sama dengan loyal dengan negara yang mereka anggap benar-benar korup? Dan mengapa harus mereka berperilaku terhormat ketika semua orang yang mereka kenal, tetangga, teman, dan rekan kerja curang? Siapa yang ingin memainkan peran sebagai idiot desa dan kacamata berwarna mawar, atau seperti yang dimasukkan dalam terminologi bahasa Inggris yang mendominasi ilmu sosial? Siapa yang ingin menjadi mengisap? Di sini tidak bisa menemukan argumen balasan yang masuk akal. Altruisme murni adalah burung langka. Setidaknya salah satu membayar pajak. Masalah lainnya adalah dalam situasi seperti ini tidak ada kebaikan yang benar-benar keluar dari perilaku altruistik. Mereka yang setia harus membayar pajak mereka, meskipun mengetahui tentang ketidaksetiaan umum di permainan tidak memberi apa-apa selain korupsi. Tentu saja, wawasan tentang keadaan ini sama logisnya dengan suramnya dan merenungnya masalah ini saat kami menggunakan kelezatannya secara bijaksana. Kementerian Luar Negeri telah berbaring di depan semua orang. Tetapi selawan berbicara Rusia yang semakin tertarik terus menyelidiki sebagai ilmuwan politik, memiliki sektor yang lebih kuat yang bisa menjelaskan keadaan birokrasi, perpajakan, dan masyarakat Rusia dengan bersemangat dan mengatakan itu memang
sesuatu yang kita dalam ilmu sosial sebenarnya memiliki Theo yang sangat bagus, kemudian mengatakan bahwa dia sedikit lebih dekat, di mana C menelpon dan untuk mengatakan dia seimbang, lebih dekat, dan seterusnya. Mungkin yang dapat saya ulas